Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja, lancar rezekinya. Oke, ini saya dapat servisan baru kali ini saya dapat servisan speaker ya. Ini dari user dan ini speaker aktif ya. Model Bluetooth. Ya, seperti ini. Jadi ini minta dibetulin ya, untuk katanya sih jadi soket casnya itu jebol ya. Jadi ini baru kali ini saya dapat servisan unik ya, seperti ini ya. Wah, seperti jadi tukang servis speaker. Oke, kita lanjut saja. Ini bongkarnya lewat sini saja langsung bisa kali ya. Saya coba cek apakah dia bisa langsung bongkar sini ya. Ada bautnya. Apalin ya, jadi ini dari atas bawah ya, tandakan saja biar supaya kita nggak salah ya. Terus ini paling atas, kedua ke bawah ya. Jadi urutannya soketnya ya. Tampilan mesin speaker aktif Bluetooth seperti ini ya. Baru kali ini saya dapat servisan macam speaker ya. Biasanya HP terus, dan saya sebenarnya boleh ya servis apa aja, elektronik apa saja bisa ya, terkecuali ya TV saya tidak mau servis ya, karena ya spare partnya saya tidak punya ya, stoknya. Ya servis apa saja boleh ya, servis janda juga boleh ya. Jadi kondisi ini speaker aktifnya rusak, jebol ya, masalahnya di ini ya. Di sini kan ada pengecasan ya, nih. Jadi dia tuh jebol. Ya, ini kelihatan ya. Nah, ini jebol dia. Wow, sampai menculat begini. Iya kan? Nah, ini lubang casnya ya. Oke ya. Jadi parah nih ya. Oke, saya harus lepas bagian tombol ya. Jadi harus dilepas tombolnya ini ya. Nah, ini lepasnya langsung saja kita lepas ya. Saya coba pakai congkelan ya. Ya, bisa dicongkel ya. Langsung begini saja. Nah, pemutarnya dicopot. Sudah terlepas ya pemutarnya semua. Kemudian jadi saya gunakan mode barber ya, pakai tang ya. Yang penting bisa muter. Ya, sudah terlepas. Bautnya sudah terlepas. Baut ini yang bersih, ini plastik ya, ini komponennya gampang patah ya. Oke, ini coba kita lepas. Ya, bisa dilepaskan. Ya, casingnya seperti ini ya. Dia mode ini besi. Nah, ini hancur ya, hancur seperti ini ya, tuh kan, menculat ya, menculat. Wah, sampai rontok kakinya ya. Waduh, luar biasa ini. Saking semangatnya menusuk kali ya, atau gimana ya ini. Wah, sampai begini ya. Waduh, mencoloknya sangat agresif ya sebenarnya, seperti ini ya. Oke, kita lanjut aja.
Ini mode gampang ya, kita coba lepas ya. Saya udah panaskan solder, saya setting solder ke ini, saya pakai solder ini ya yang ada temperaturnya CS31 ya. Saya temperatur pakai settingan 400 panasnya ya, 400. Sebelum solder kita bersihkan dulu ya timah lamanya supaya soldernya mempesona ya. Ya, jadi dia mengkinclong lagi ya. Nah, mengkinclong lagi dia. Soldernya menginclong lagi. Jadi timah solder tuh jadi mudah nempel ya. Kita olesi plug terlebih dahulu ya. Jadi kenapa diolesi plug? Agar panasnya itu bisa merata ya, timahnya juga bisa melunak ya, karena pakai plug Xiongka ya, Xiongka juga plug. Oke, kita lepaskan saja seperti ini. Nah, ini kan langsung berasap ya. Nah, di sini kita lihat ya, di bawahnya tuh ada komponen tidak ya. Jadi jika kosong bisa ditempel pakai batang solder ya, seperti ini ya. Nah, jadi tempel saja seperti ini bisa ya. Ya, sudah terlepas ya. Jadi seperti itu. Dan kita ratakan ya untuk kaki-kakinya. Jadi ini sudah saya ratakan ya, pinnya saya tambahin solder lagi. Kemudian ini saya gunakan kanibalan dari powerbank ya, copotan powerbank. Nah, ini soket chargernya saya akan ambil ya, karena kakinya sama ya. Soalnya kalau dengan ini copotan dari Android itu handphone, kakinya tidak sama ya, dia agak ke dalam ya kakinya. Maksud saya yang kaki ini ya, nih pin kakinya dia agak ke dalam ya. Ini juga ada agak ke tengah. Jadi kalau misalkan pakai yang powerbank, dia kakinya ini sama ya, di bawah dia. Nah, di bawah seperti ini. Bongkar dulu, kita olesi plug terlebih dahulu ya, sampai di pinggir-pinggirnya kita kasih plug, pinggirnya saja ya, atasnya tidak usah. Nah, ini sudah terolesi plug. Kemudian kita pakai batang solder ya, batang solder tempelin di belakangnya ya. Dilihat komponennya sepi ya, sepi, tidak ada kosong, tidak ada AC, kapasitor atau dioda ya. Kita langsung saja tempel, nggak apa-apa ya. Nah, tempel di gagang sini sampai plugnya mendidih ya, sampai plug kutuk ya. Oke, lanjut. Ini sudah plug kutuk ya. Kita sedikit goyang. Nah, ini sudah goyang, kita angkat ya, set ya, sedikit ya. Jadi ngangkatnya digoyang dulu supaya nih, kalau digoyang, kenapa digoyang? Supaya ngecek ya, sudah lunak belum gitu. Kita pasang ya. Nah, pemasangannya mudah ya, jadi tinggal tempel saja ya, tempel di bagian belakang ya. Ya, tempel begini.
Oke, kita coba tes ya. Tes mengecat cas. Oke, nyala dia ya. Sudah terselesaikan dan kita akan rakit kembali ya. Oke, sip. Kita lanjut pasang untuk ke speakernya. Ya, oke, ini sudah di depan speakernya dan saya akan rakit ya. Langsung rakit kabel-kabelnya ya sesuai urutan tadi ya yang dibongkar, jangan sampai lupa. Sebenarnya itu saya tidak ini ya. The Bluetooth device is ready to pair. Langsung nyala ya. Power off. Bentar ya. Sebenarnya itu saya tidak mau servis yang merek-merek Cina seperti ini ya. Karena ini membuat saya pusing karena spare partnya tuh jika rusak ya saya harus nyari lagi ya. Nah, ini bautnya kita pasang pojok ke pojok dulu ya, biar supaya lebih mudah. Pojok-pojok kita pasang dulu baru dilepas bisa ya, lalu pasang yang lainnya. Oke, ini pakai powerbank bisa ya. Wah, ternyata bisa ya. Oke, ini komponen sudah terpasang. Untuk lubang cas yang rusak saya gunakan kalibalan dari powerbank ya, copotan dari powerbank, dan karena kakinya sama, pin-pinnya sama, bisa plug ya dipasangnya. Jika tidak ada spare part atau tidak bisa beli online ya, pakai copotan saja juga bisa ya, yang penting kakinya sama. Dan untuk diperhatikan untuk masalah barang produk Cina ya, biasanya produk Cina itu apapun merek Cina ya, produk Cina itu ya komponennya itu ya tahu sendirilah, kualitasnya kurang bagus, gampang rusak ya. Jadi pemakaian harus hati-hati ya untuk pemakaian, karena barang Cina itu ya untuk keawetan itu tidak menjamin ya, tidak menjamin keawetan ya untuk produk Cina ya, karena kebanyakan produk Cina itu ya sekali pakai buang gitu. Jadi kalau misalkan bisa diperbaiki lagi ya mungkin keadaannya akan rusak lagi kembali, akan rusak kembali ya. Jadi ya seperti itu. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga video ini bermanfaat untuk menangani kerusakan speaker, tidak bisa jebol lubang casnya ya. Dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.